Selamat datang di Lokaswara Live, kanal dokumentasi musik lokal. Hari ini Jumat Wage 23 Februari 2018. Gua Hilmi dan tamu kita hari ini adalah Efek Rumah Kaca. Bergemuruh di dada, jauh dari mereda. Fantasi yang menggila bercampur rasa kecewa. Pelan-pelan kilaunya jadi sepercik cahaya. Oh cahaya, akhirnya kita sampai juga temukannya. Pijarnya pun dibagi rata, berbinar-binar hidup bergelora. Oh cahaya, la 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 la. Imajinasi rasa takut larut di dalamnya, tak terkira siksanya hingga capai bahagia. Amarah angan-angan berhamburan berkejaran, akan terus mendera hingga titik terangnya. Da da
Oke. Bulan Maret Efek Rumah Kaca mau main di South by Southwest. Yap, mudah-mudahan. Persiapan gimana nih persiapan? Sejauh ini latihan interview buat visa udah. Latihan berdoa supaya visa keluar udah. Tinggal latihan nge-crewin diri sendiri sih. Jadi kita nggak bawa kru ke sana. Jadi ya mau coba-coba setting sendiri gitu. Yang berangkat berarti berapa orang tuh? 11, 9 dari Jakarta, 2 dari New York ke Austin. Jadi yang main 9, sound engineer 1 dan manajer 1. Oke. Terus kalau visa berarti masih belum ada kepastian nih? Visa alhamdulillah udah semua akhirnya keluar. Kita kayaknya akan berangkat gitu. Apakah nanti lanjut dari Austin ke kota lain belum tahu juga sih. Karena memang waktunya mepet pas udah dapet visa gitu ya. Jadi mesti hubungin beberapa temen. Gak tahu nih akan kejadian atau enggak. Terus sebenarnya kan ini yang lumayan menarik tuh perjalanan Efek Rumah Kaca ke Austin ini. Dulu kan sebenarnya udah pernah main di luar negeri, which is di Malaysia ya kalau nggak salah dulu. Tahun awal-awal dulu. Iya awal-awal Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura ya. Terus tapi ini kan lumayan menarik karena di Austin kayaknya yang paham lirik Efek Rumah Kaca tuh mungkin berapa persen itu gimana tuh persiapannya? Kita Inggrisin semua aja. Enggak. Ya udah mereka juga pasti akan bisa inilah. Bisa menerima perbedaan anjir. Ya kira-kira sound kan kalau kita nyanyi pakai bahasa Indonesia kan soundnya pasti udah beda ya. Pas mereka juga nggak akan kayak anti gitu. Karena mereka juga pasti embrace perbedaan maksudnya hal-hal yang kecil-kecil tuh mereka malah nyari kan gitu yang berbeda gitu. Nah mungkin kita berharap itunya gitu yang orang tertarik karena beda bahasanya. Ya mudah-mudahan nanti malah banyak pertanyaan. Ini kalian ngomong apa sih, lagunya tentang apa gitu. Oke. Siapa tahu ya. Tapi setlist yang dibawain entah berarti lagu yang dari album berapa kan agak beda-beda tuh. Dari macam-macam sih sebenarnya. Tapi kalau dari formasi kita main bawa orangnya banyak. Jadi kalau kita mau mainin album 3 tuh kita bisa gitu. Yang versi lengkapnya gitu. Jadi ya udah kita belum nentuin setlist. Tapi paling enggak kalau mau mainin album Synesthesia bisa gitu. Jadi mungkin Synesthesia pasti ada yang dibawain gitu. 2 lagu kah. Berarti tapi kalau di sana entah kira-kira ada hal spesial kah yang disiapkan? Mungkin Angan jadi performance artist di sana atau gimana? Ada gitu nggak? Kayak di sana ini lah cukup strict jumlah orang yang bisa tampil di panggung. Jadi memang harus ada persiapan udah lama. Jadi kayaknya kemungkinan sih enggak. Kemungkinan nggak ada hanya kita aja karena memang kita sendiri harus ngurus ID. Kita kebetulan dapat panggung yang nggak terlalu besar sehingga kita harus meyakinkan mereka bahwa kita panggung bersembilan ini di panggung kecil bisa loh gitu. Jadi kita pernah lah panggungnya udah ngelihat panggungnya dari foto-foto dan dari video tuh kayaknya lebih besar dari Superbad gitu ya. Oh, pasti bisa. Kita pernah Superbad 9 orang lebih kecil lagi. Jadi di panggung ini bisa. Nah, itu kita meyakinkan ke stage manajernya bahwa nggak apa-apa panggung segede gini dengan orang sebanyak ini kita udah pernah kok gitu. Jadi itu sih kemungkinan. Terus tapi entah di sana berarti so far masih cuma main di South by Southwest itu berapa panggung kalian? Sejauh ini sih 1 ya. Nggak tahu juga kalau Pavilion Indonesia mau ngadain gitu. Mungkin akan nambah 1 tapi kemungkinan besar cuma 1. Kita nggak boleh main di luar South by Southwest di Austin gitu. Oh jadi emang eksklusif gitu ya? Iya di Austin gitu ya. Oke. Kalau di kota lain mungkin boleh tapi kita karena waktunya mepet jadi belum sempat ngurus gitu. Jadi masih cari peluang tapi belum tahu. Terus sebenarnya yang menarik juga di kesempatan kali ini Efek Rumah Kaca sebelum berangkat kemarin ada pengumuman lagi semacam bikin crowdfunding gitu yang mengingatkan pada dulu crowdfundingnya si Pandai Besi. Sebenarnya kalau kalian sendiri ngelihatnya sih kalau sebagai band gitu lebih menarik dibayarin brand atau pola-pola crowdfunding seperti ini sih sebenarnya? Tergantung ini sih maksudnya tergantung bisanya apa gitu. Ya kita kayaknya bisa cari duit dengan manggung nih kan karena kita band ya udahlah kita meminimalisir minta duit ke orang tanpa ada rewardnya ke orangnya gitu ya maksudnya walaupun misalnya mereka suka rela tapi kayak kita manggung aja deh. Oke, berarti kalau manggung supaya enak gue harus pulang ya udah gue cari waktu yang paling pas dan ternyata bisa nih pulang sekitar
pertengahan Februari sampai Maret gitu. Ya udah akhirnya kita pulang cari-cari panggung, alhamdulillah adalah yang masuk. Jadi nggak tahu masih cukup apa enggak duitnya dengan panggung-panggung itu, tapi paling enggak udah pada lega lah. Oke. Tapi so far gimana kayak yang kemarin campaign itu? Apakah udah banyak yang undang main segala macam atau Lumayan. gimana? 2 minggu bisa main 5 kali lah. Gitu. Oh, oke. 5 kali lumayan. Oke. Tapi entah pas di Austin Texas segala macam, pas di Amerika gitu, kalian ada proyek apa gitu? Gak mungkin bikin video klip, karena kemarin kan si White Shoes pas kesana juga sempat bikin video klip segala macam. Rekaman mungkin di rumahnya Holil. Pengen sih Gua aja nggak pernah rekaman. Kalau berkunjung ya, kayaknya berkunjung ke rumah Oli pasti sih. Tapi palingan kalau kita belum mempersiapkan nih karena benar-benar waktunya mepet ya antara visa dapat apa enggak, terus rentetan abis itu kita harus cari penginapan, kita harus cari ini segala macam yang belum kita selesaikan sebelumnya karena kita memang nunggu kepastian visa. Dari situ mungkin kita baru akan ngobrolin selama di sana, mesti banyak ngambil footage kah, mesti kenalan sama orang kah, mesti ini kita belum mempersiapkan. Tapi kira-kira seperti itulah gambarannya. Kita akan ngambil footage terus yang banyak, terus mungkin akan nge-shoot pasti ya dengan kayak apa namanya scene Korea gitu mungkin, mumpung di luar negeri gitu. Ya. Terus ngambil ya gitu lah kira-kira tuh. Mungkin ya. Jadi apakah itu akan dipakai untuk pandai besi atau ERK itu kabur belum jelas. Kira-kira gitu sih. Maunya akan mempersiapkan dan masih berusaha untuk bisa tampil di kota lain gitu. Oke. Jadi pas di sana sebenarnya masih belum kebayang yang mau ngapain segala macam. Tapi ya sebenarnya yang pengen kalian, kalau yang Holil udah jelas nih udah pernah ke Amerika. Kalau Akbar sama Poppy pengen ngapain tuh yang dikejar? Apakah sebenarnya juga penasaran juga sih kalau di Efek Rumah Kaca goalnya main di South by Southwest apa sih? Karena di sana kan ada kayak promotor segala macam, ada gitu-gitu nggak? Beberapa orang ingin datang di acara-acara yang boleh didatangi oleh performer gitu. Misalnya kayak ada conference-nya yang musik ya. Ya Dimas yang manajer, terus Asra. Beberapa orang tertarik. Gue tertarik makan steak aja sih kalau di Texas. Udah ngincar gue. Terus ya nggak tahu yang lain nih. Udah hunting apa? Wah, pengen ikutan ini juga, kegiatannya apa aja di sana gitu. Menarik kan, yang musik juga ada kan, dan banyak pasti banyak penggiat dan banyak hal yang baru deh yang pasti bakal bisa diambil gitu. Nggak ada spot selfie di mana yang pengen dicoba gitu nggak? Wah, enaknya rame-rame yang bisa sendiri fotonya. Dan filmnya Wes Anderson yang terakhir nanti akan diputar di sana, jadi kita bisa nonton sih. Oke. Sip. Sekarang boleh lanjut ke lagu berikutnya. Oke.
berfungsi mata yang hilang berganti hingga tak terbilang cahaya Oke, kemarin tuh kalau nggak salah pas kemarin bener-bener kemarin banget itu Novel Baswedan kan masuk Kantau lagi tuh. Terus kalau nggak salah sebenarnya dia juga pas kemunculan si Novel Baswedan di Kantau lagi itu ada yang pakai lagunya Sebelah Mata Efek Rumah Kaca. Kalian ada ini nggak? Ada komentar? Mungkin Holil udah lama nggak di Indonesia dan pas di Indonesia disambut dengan kejadian seperti itu mungkin gimana tuh rasanya? Ya udah ngikutin aja sih sebenarnya. Maksudnya ya kita dikabarin bahwa ada yang akan aksi dan pakai lagu Efek Rumah Kaca. Oh ya udah, terus kebetulan pas guanya ada diajakin main, ya udah main. Akhirnya kita main. Pas kemarin si Pak Novelnya datang ke KPK terus kita main juga. Terus sempat ngobrol-ngobrol nggak sama si Pak Novelnya? Ya nggak sempat karena Pak Novelnya masuk, kita di luar main. Gitu, ya jadi udah. Mendoakan aja. Tapi gimana tuh Holil, kalau di Indonesia lagi kacau, di Amerika nggak lebih baik, itu lo ngelihatnya seperti apa sih kayak kondisi sekarang tuh? Ya sebenarnya kan rame-rame itu emang yang dimauin sih. Dimauin dalam artian buat gue ya emang harus rame sih, karena rame itu artinya kita ikut mendiskusikan gitu. Jadi ada diskursusnya, nggak apa-apa emang pro kontra nggak apa-apa, pasti kan kita juga nggak merasa diri kita paling benar gitu. Mungkin ada orang lain bisa benar juga, tapi paling nggak apa yang dia visinya mereka keluar, visinya kita keluar, jadi kita beradu gitu. Daripada diem-diem nggak ada itu, nanti yang kayak Orde Baru kan kalau diem-diem aja nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang diomongin, itu artinya justru berbahaya. Sekarang memang pro kontra ya memang begitu. Di sana juga di orang yang di negara yang mungkin proses demokrasinya udah lebih maju, mereka mungkin udah nggak terlalu banyak tapi udah diomongin semua soalnya. Udah hampir diomongin semua. Sekarang mereka udah ngomongin mungkin binatang itu haknya sama apa enggak dengan manusia, bukan lagi ngomongin manusia gitu. Jadi kalau di kita kan masih hal-hal manusia nih gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, emang rame pro kontra, ada yang FPI, ada yang apa mau ngomongin soal agama apa. Ya emang dikeluarin aja semuanya biar kita bisa diskusiin. Asal ada koridor ya kan gitu. Dengan demokrasi tuh ada koridor-koridornya, nggak bisa jalan pintas, nggak bisa apa gitu sih menurut gua. Kalau lo pas di Amerika segala macam, lo sempet ikutan ke pas ada acara demonstrasi gitu, kayak kalau nggak salah pernah ikut deh. Rally ya beberapa kali rally ya, kalau ada kebetulan bisa gitu ikut ya. Tapi paling enggak mengamati politik Amerika sih jadi tahu gitu. Mereka perbedaannya kita apa, terus kayak gitu-gitulah, ikut mengamati. Kalau secara overall lo kan juga pernah ikut demo di sini, ikut demo di sana. Sebenarnya yang membedakan kita dari ya secara kondisi demokrasi udah jelas jauh kan sebenarnya. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak kesamaan-kesamaan mungkin sebenarnya mungkin secara kepedulian Indonesia ternyata mungkin justru lebih peduli sama kemanusiaan mungkin daripada di Amerika, atau ada hal kayak gitu nggak sih yang lo lihat? Tergantung kota kali ya. Kalau di Amerika soalnya benar-benar tergantung tempat kita hidup. Kalau gue kebetulan tinggal di New York, dia sangat beragam gitu. Jadi dia sangat menghormati nilai-nilai orang lain. Jadi ketika kita mungkin di keluar rumah tuh udah siap dengan
akan berhadapan dengan sesuatu yang mungkin kita nggak tahu gitu. Jadi ketemu orang mana, ketemu orang Butan atau ketemu orang Guam yang kita nggak tahu mereka budayanya apa. Terus ada misunderstanding di jalanan tuh biasa gitu. Jadi itu proses untuk bisa mengerti orang lain. Kalau di sini ya udah hampir sedikit kita berusaha hadir dengan diri kita sendiri dan belajar kebudayaan orang lain tuh udah jadi orang Jakarta semua kalau di sini. Kalau di Jakarta ya. Orang bahkan radio-radio daerah udah jadi kayak orang Jakarta kalau kita dengerin gitu. Ibaratnya gitu. Jadi bukannya hadir dengan budaya mereka dan meramaikan gitu ya. Tapi akhirnya jadi kesatu budaya mungkin. Ya kalau gue di Jakarta paling ngelihat budaya yang anak-anak muda kan. Mereka pasti punya cara ngomong sendiri, bahasa sendiri itu doang palingan yang kita nggak tahu selebihnya, tapi kita kayak ya udah keluar rumah biasa aja, udah kayak nggak mendapatkan sesuatu yang baru lagi gitu. Kalau di sana masih mungkin mendapatkan ketemu di jalan orang pakai sari, pakai apa, masih sangat beragam. Jadi ya masih banyak banget pelajaran sih kalau itu. Tapi kalau di kota lain yang mungkin nggak beragam ya beda sih. Mungkin justru malah rasis gitu ya. Berarti agak kebalikan nih sama di Indonesia. Kan di Indonesia Jakarta orangnya cenderung agak penakut segala macam. Kalau di daerah kan justru mungkin orangnya lebih ramah segala macam. Kalau mungkin di Jogja, di Jawa, di Jawa Timur segala macam kan orang kalau terhadap orang asing justru lebih friendly. Kalau nggak tahu ya, kalau di Jakarta tuh gue ngerasa kayak semua nggak jadi diri mereka masing-masing tuh. Ada unsur mereka jadi orang Jakartanya juga, walaupun orang Timur, tapi mereka ya jadi orang Jakarta, orang Sunda jadi orang Jakarta, jadi orang Jakarta gitu. Tapi kalau di sana kayak semua budaya masing-masing tuh ya udah dikeluarin aja, di embrace gitu, ya. embrace. Oke, terus tadi juga sempat di obrolan tadi sempat ngobrol tentang nyinggung sedikit soal Pandai Besi. Apa kabar sih Pandai Besi? Pandai Besi masih ada, lagi jalan-jalan juga. Maksudnya lagi workshop juga sih, ada beberapa lagu baru yang benar-benar bikin, dan itu prosesnya lama ternyata. Maksudnya nambah orang baru, yang lama kan lagi istirahat dulu, maksudnya lagi kayak Holly lagi pergi, ada perlu beberapa tambahan di gitar atau alat instrumen lain, jadi itu lumayan membuat prosesnya juga memakan waktu lama gitu. Tapi Holil sendiri kan kemarin si Pandai Besi sempat rilis lagu Rintik, itu ciptanya Poppy, tanpa melibatkan Holil. Itu ada komentar nggak? Jelek. Bete, gue bete. Enggak suka senang-senang malah. Dikirimin hasilnya suka. Lagu-lagu lain yang udah gue dengar juga suka. Yang gue juga nggak main ya, nggak apa-apa, suka gue. Tapi ada ekspektasi nggak sih sebenarnya, kan lo pasti pas bikin gitu ada ini kayaknya bisa kesini nih. Ternyata sama Poppy mungkin di Rintik tiba-tiba belok nih. Itu lo ada masalah atau justru mengimbris itu? Ya sebenarnya nggak pengen ikut campur ya. Kalau pas lagi nggak bisa ikut proses kreatif gitu. Tapi kalau kelewatan nggak enaknya gue komplain sih pasti. So far ini nggak pernah komplain. Jadi artinya ya udah emang udah enak kok gitu. Asra udah nulis lagu belum nih Cek? Asra udah ya. Nggak lolos tapi. Jadi masih yang kesekian urutannya. Oke, terus kalau di Amerika Holil sekarang sempat main musik lagi atau bikin proyek-proyek gitu nggak sih Lil? Belum sih ya. Udah kacau deh pokoknya, gak pas aja situasinya, jadi udah beli alat, udah beli ini, belum sempat kejadian gitu. Pengen gitu kayaknya ngamen tuh sekali 2 kali gitu, tapi belum sempet nih. Mungkin ke depan kalau ada abis sibuk-sibuk ini nih ya. Kita soalnya persiapannya cukup lama gitu ya, jadi ya udah lewat dulu deh. Nanti mungkin ke depan kalau bisa ngamen gitu, oke. Tapi berarti ntar kalau mau bikin baru proyek sendiri atau mau ngelanjutin Indiat Wedding mungkin pas di sana gitu sama Mbak Il? Dia mahasiswa belajarnya 12 jam gitu, jadi gue nggak berani ganggu. Mungkin pengen buat sesuatu sama Zik, udah workshop 4-5 kali terus putus, maksudnya nggak jalan. Abis itu ketemu lagi makan, workshop belum rekaman lagi. Abis itu ngerekam lagi sekali 2 kali nggak lanjut lagi. Jadi kok susah banget ya. Terakhir malah yang Lazuardi tuh prosesnya malah cepet. Itu di luar dari yang kita pernah workshop gitu. Jadi setelah kita workshop lama terus gue ngerjain filmnya Molly dulu nih. Oh yaudah gitu. Nggak lama terus dia ada
ada soundtracknya, theme songnya. Dia juga nggak cerita kalau theme songnya pas di Jakarta, malah gue diajakin sama Yudi itu. Jadi kayak oh ini yang dikerjain dia waktu itu, gue tahu pas dia lagi ngerjainnya musiknya gitu. Oke. Terus kalau Poppy ada yang jelas Poppy punya Bing kan sebenarnya lagi rekaman kalau nggak salah. Kalau solo iya Bing renang. Terus gimana prosesnya seperti apa? Masih lama sih sebenarnya. Sebenarnya kan memang waktu itu kepotong karena Efek Rumah Kaca juga lagi rekaman juga. Oke. Ya sebenarnya lagi mencoba ini sih karena Holly di sana. Pengen coba gimana rekaman jarak jauh. Treatmentnya gimana nanti itu hasilnya pun gimana kita belum tahu sih, masih cari-cari. Jadi ya kalau buat Bing sendiri masih pengen lanjut rekaman lagi sih nanti. Bing berarti akan rilis album nih berarti? Pengennya tahun ini ada juga sih rilisan. Ya, jadi yang menikmati itu kita udah siap-siap mau rekaman. Udah rekaman di sini tapi belum selesai, terus mereka take, gue udah cabut. Terus saya ya udah deh kita take vokal gue take vokal di sana. Udah beli peralatan segala macam. Belum kejadian tapi. Ya udah menikmati Putih malah. Oh gitu. Oh iya yang itu oke. Kalau Akbar mungkin bikin band shoegaze sama istri kan Seaside nih, Ceh. Dia udah gak di Seaside katanya. Kenapa tuh? Ini ada gosip-gosip band lain. Bagus Seaside ya. Iya bagus padahal. Gak tahu katanya udah bubar bandnya katanya. Tapi gak tahu apa masih jalan lagi. Tapi dia udah nggak di situ, udah nggak ngeband. Ya kadang-kadang masih suka main gitar-gitaran berdua, nyanyi love song berdua aja. Mantap. Ya udah pakai nama Seaside aja berdua. Ntar dicariin Hans ya gitu. Terus berarti so far berarti yang paling dekat rekaman album baru nih Efek Rumah Kaca. Iya lagi nyicil apakah materinya cukup untuk album panjang atau terlalu lama untuk album panjang jadi album pendek ya masih dipikirkan. Tapi album pendek kita belum pernah jadi sangat mungkin. Mungkin. Format ada bocoran mungkin seperti apa ntar panjang lagi seperti Sinestesia atau justru enggak sih tiba-tiba kalau panjang enggak. Kalau panjang karena ya udah pernah gitu ya. Kita pengen normal. Iya lah. Normal aja gitu. Tapi kadang kepanjang juga sih gitu. Tergantung lagu ya. Kejutannya apa nih kan pasti di setiap album kayak lumayan ada kejutan-kejutan gitu. Kejutannya Poppy dong. Maksudnya Poppy proses kreatif di Efek Rumah Kacanya lebih intens kan dibanding dibanding sebelumnya udah pernah tapi di Pandai Besi gitu. Jadi sekarang di Efek Rumah Kaca pasti lumayan banyak. Poppy punya notot yang seger. Agak-agak duet mouth saja. Pokoknya dibebasin tuh Poppy. Seliar mungkin kalau misalnya liarnya bisa kita tangkap jadi cocok ambil gitu. Oke. Sip, boleh lanjut ke lagu terakhir? Boleh.
Kayak lagi ya. Gue kayak yang kedua ya, lebih bagus ya. Apa yang pertama? Yang kedua yang kurang itu dong tadi. Apa sih? Waktunya. Hah? Waktunya. Bentar lihat. Kayak gue yang kedua deh. Yang ketiga nggak lebih bagus.